Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Akbar Fadilah dan selamat datang di seri video tutorial kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perkuliahan, yaitu cara efektif mengakses portal jurnal Springerling. Melalui video ini kita akan belajar bagaimana mencari dan menggunakan informasi yang lebih efisien untuk menunjang pembelajaran. Jangan lewatkan penjelasan lengkapnya di video ini ya guys. Tahukah kamu, platform ini telah menjadi sarana bagi para peneliti untuk mengakses jurnal-jurnal berkualitas tinggi. Springerling menyediakan akses ke ribuan jurnal multidisiplin yang mencakup topik-topik dari ilmu pengetahuan alam hingga ilmu sosial dan humaniora. Koleksinya yang luas dan terus bertambah menjadikannya sumber daya yang sangat baik bagi siapapun yang ingin memperluas pengetahuan mereka. Springerling adalah sumber yang berharga bagi komunitas akademik global. Springerling menawarkan berbagai macam artikel ilmiah dan fitur-fitur canggih yang memudahkan pencarian, navigasi, dan manajemen referensi. Yuk simak videonya. Oke, jadi kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Springerling itu. Springerling adalah sebuah basis data full text yang terintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Springer. Springerling menawarkan akses gratis untuk mencari tabel isi, abstrak, dan layanan peringatan. Kemungkinan besar kita akan memiliki akses full text ke artikel yang dipublikasikan dalam jurnal yang menarik perhatian melalui lembaga pendidikan. Pelanggan personal mendapatkan manfaat dari akses online dikombinasikan dengan layanan langganan. Nih, kalau kalian mau lihat ini Springerling ini home-nya. Oke, selanjutnya kita akan gimana sih tutorial mengakses jurnal Springerling. Pertama, kamu itu buka SSO dulu, SSO Undip. Lalu masuk ke portal jurnal yang dilanggan oleh universitas kita, yaitu Undip nih, jurnal yang dilanggan. Agar manajemen waktu kita baik, kita sudah akses ini langsung di sini, kita langsung pilih Springerling, ini dia di atas, langsung saja ke home. Setelah masuk, klik portal jurnal Springerling yang tersedia di sana. Dengan begitu kamu bisa mengakses jurnal ilmiah yang berkualitas dan beragam topik melalui portal Springerling ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di namanya Springerling. Yang pertama adalah autocomplete, adalah fitur yang membantu pengguna dengan memberikan saran pencarian saat mereka sedang mengetik di search box. Ini berguna bagi pengguna yang mungkin masih mencari kata kunci yang tepat atau belum yakin dengan apa yang mereka cari. Tapi sayangnya di jurnal Springerling ini tidak menyediakan autocomplete. Nah, seperti ini contohnya, library science ini. Nah, tidak ada apa namanya saran pencariannya gitu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah Best First Search atau BFS, adalah cara pintar untuk mencari solusi dalam komputer. Ide utamanya adalah mencoba opsi yang paling menjanjikan terlebih dahulu. Berdasarkan seberapa dekatnya opsi tersebut dengan tujuan akhir. Untuk mengukur seberapa baik suatu opsi, kita menggunakan fungsi perkiraan yang memberitahu kita seberapa dekat opsi tersebut dengan tujuan. Nah, ya contoh dari Best First Search itu adalah ini. Ini relevance atau segala macam bisa dipilih, that published new to old atau that published old to new gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah federated search. Adalah sebuah teknologi pencarian yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian simultan ke berbagai sumber data atau indeks pencarian yang terpisah. Namun, sayangnya di jurnal Springerling ini fitur ini tidak menyediakan, teman-teman. Baiklah, berarti selanjutnya adalah ke fitur Faceted Navigation. Adalah sebuah teknik navigasi yang digunakan dalam pencarian informasi di situs web atau aplikasi untuk membantu pengguna menyaring dan mengeksplorasi konten dengan lebih efisien. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dan penyaringan berdasarkan berbagai atribut atau faseta yang terkait dengan konten tersebut.
Nah, contoh dari faceted navigation nih adalah ini. Content type, terus date published, tahunnya, bahasa, disiplin, dan subdisiplin lainnya. Selanjutnya adalah pagination, adalah proses membagi konten atau bagian dari konten yang ada di situs web menjadi beberapa halaman terpisah, dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan konten dengan tampilan simpel. Nah, contoh dari pagination tersebut adalah ini teman-teman. Kita scroll ke bawah, nah ini dia. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keenam adalah actionable result. Merupakan fitur yang disediakan search engine untuk menikmati berbagai hasil pencarian fitur pembelian dan lain-lain. Pada laman pencarian nantinya akan muncul beberapa hasil dan di bagian bawah dari masing-masing hasil terdapat fitur download PDF. Fitur ini digunakan untuk mendownload atau mereview jurnal yang ingin dibaca. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nih, coba kita klik yang ini, jurnal yang ini. Nah, ini di sini di pojok kiri ini ada tulisan download PDF. Kalau teman-teman mau apa? Mau jurnal ini ya tinggal download aja gitu. Dan selanjutnya adalah basic search. Adalah fitur pencarian umum yang sering kita gunakan melalui kotak pencarian langsung. Contohnya, ketika kita mencari informasi melalui Google. Nah, kita biasanya langsung mengetik kata kunci yang ingin kita cari ke dalam kotak pencarian dan hasil pencarian akan bervariasi. Basic search yang kita gunakan sehari-hari untuk searching gitu teman-teman. Ini contohnya tadi aku kan cari library science gitu kan. Selanjutnya adalah advanced search. Adalah fasilitas penelusuran dengan berbagai fitur pencarian berdasarkan kata kunci untuk mempersempit penemuan melalui frase yang tepat. Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Caranya klik ikon pengaturan. Nih, langsung soalnya ini kan lagi maintenance nih teman-teman. Jadi kita langsung kalau ke advanced search itu ke go back to the old search. Langsung saja kita klik ya. Nah, jadi langsung tampilannya tuh seperti ini teman-teman kalau advanced search di Springerlink. Nah, di sini kita bisa memasukkan kriteria pencarian sesuai keinginan, seperti dengan kata-kata tertentu, frasa tepat, atau mengurangi kata tertentu. Setelah mengisi kriteria, hasil pencarian akan lebih spesifik sesuai dengan informasi yang dimasukkan. Jika belum menemukan hasil yang kita inginkan, kita bisa mempersempit lagi kriteria pencarian untuk hasil yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya adalah browse. Browse merujuk pada menjelajahi informasi, terutama dalam konteks internet atau komputer, seperti saat mencari dan membaca jurnal ilmiah untuk menemukan artikel relevan dengan bidang studi tertentu. Biasanya melibatkan mengakses platform jurnal online, menelusuri judul-judul jurnal, mengklik artikel, dan membaca abstrak untuk merelevansinya. Nah, browse itu seperti ini teman-teman. Keluarnya banyak jurnal gitu. Jadi kalian bisa memilih kebutuhan informasi apa yang kalian cari gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari kebutuhan informasi saya ya dalam studi kasus ini. Misalnya adalah sebagai berikut. Analisis literatur tentang konsep-konsep desain lingkungan yang mempromosikan interaksi mahasiswa dan keterlibatan belajar di perpustakaan. Maka query yang didapat yaitu adalah dampak lingkungan perpustakaan universitas terhadap keterlibatan belajar. Dan kalau di dalam bahasa Inggris kan yaitu adalah University Library Environment Impact on Learning Engagement. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada query-nya. Query saya yaitu adalah University Library Environment, College Library Surrounding, Learning Engagement, Study Engagement. Dan saya menambahkan nih additional word yaitu adalah interaction dan student. Oke, langsung saja kita ke Springerlink-nya. Kita ke Kansas-nya. Di sini go back to the old search. Kita tunggu. Nah, lalu kita ke sini ke advanced search. Nah, langsung saja ketik query yang
kita inginkan tadi, yaitu adalah University Library Environment. Lalu kita ini adalah ke interaction, lalu ke student, udah. Coba ya kita search ya teman-teman. Apakah kebutuhan informasi kita akan langsung dapat? Oh, kita seperti yang kita lihat ini. Resultnya, wow, banyak banget teman-teman. 96.414. Oh, ternyata nggak ada teman-teman kebutuhan informasi yang kita cari. Berarti aku akan menuju ke artikel. Coba ya. Di hasil di 32.892. Oh, ini dapat teman-teman nih, the influence of University Library Environment on student interaction and college student learning engagement. Ternyata kita dapat kebutuhan informasi kita di di artikel teman-teman. Nih, ini adalah kebutuhan informasi yang saya cari. Ini abstraknya, ini backgroundnya dan lain-lain. Ternyata kita sudah menemukan kebutuhan informasi yang saya cari. Nah, jadi selanjutnya adalah memberikan kesimpulan ternyata teman-teman. Jadi kesimpulan dari saya nih adalah kesimpulan dari pencarian saya adalah bahwa portal jurnal Springerling ini kurang cocok sih teman-teman untuk mendukung proses pendidikan. Apalagi di jurusan kita yaitu ilmu perpustakaan. Adapun untuk desain pencarian pada jurnal ini lengkap, tetapi kurang desain atau komplit sehingga pencari informasi tidak mendapatkan rekomendasi kata. Nah, tak terasa nih teman-teman, sudah di akhir video. Tutorial tentang portal jurnal Springerling ini bisa membantu banget buat kamu mengeksplor ilmu lebih dalam loh. Yuk, jangan ragu-ragu buat terus coba dan manfaatin sumber daya ini buat riset dan pengetahuan kamu. Makasih ya udah nonton. Terima kasih, bye-bye.